Ada. Iya, ini ada yang saya mau tanyakan sedikit tentang Imamat 11 kan, larangan makan binatang yang berkuku belah, dan salah satunya itu termasuk babi hutan. Dan di situ babi kan. Itu kan firman yang datang kepada Musa dan disampaikan untuk orang-orang Israel pada saat itu kan. Dan larangan itu berguna untuk orang Israel. Nah, ketika di Kisah Para Rasul 10 atau 11 ada penglihatan Petrus yang dia melihat ada kain yang lebar, dan kain itu turun dari langit. Dia melihat semua binatang di situ. Terus dia katakan diperintahkan untuk menyembelih. Terus Petrus mengatakan, Tuhan, saya tidak pernah makan sesuatu yang dilarang. Nah, berarti Petrus, Kisah Para Rasul kan ditulis itu 4 tahun setelah Yesus naik kan. Selama Petrus ini mengikuti Yesus, berarti Petrus tidak pernah makan makanan yang dilarang orang Yahudi. Nah, apakah babi ini salah satu kenapa diperbolehkan dimakan untuk orang Kristen? Padahal Petrus pun waktu itu dia mengikuti Yesus, dia tidak pernah makan hal-hal yang dilarang di Perjanjian Lama. Tapi yang memberi Ya, ya bro. yang memberikan Bo- Kenapa? Tanggapannya gimana? beri penglihatan buat Yesus sendiri. Yang memberikan Petrus itu penglihatan adalah Yesus sendiri tentang makanan-makanan yang boleh dimakan itu. Gitu. Kenapa ketika Petrus mengikuti Yesus itu tidak makan daging-daging itu? Karena penggenapannya belum selesai. Yesus harus mati dan bangkit dulu, baru mereka hukum yang baru itu diberikan. Karena penggenapan dari Taurat itu adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Makanya Tuhan Yesus berkata, tak satu iota pun yang dihapuskan di Taurat. Dan aku datang untuk menggenapinya, bukan meniadakannya sebelum semuanya terjadi. Semuanya terjadi itu merujuk kepada kematian dan kebangkitannya dia. Jadi kalau kamu berkata, ketika Petrus mengikuti Yesus, dia tidak makan itu, memang dia tidak boleh makan itu, karena kematian dan kebangkitan belum terjadi. Ya, penggenapan belum terjadi, tapi ketika penggenapan sudah terjadi, Yesus mati, bangkit, dan dipermuliakan, maka hukum diberikan yang baru. Makanya penglihatan itu datang setelah Kristus mati, bangkit, dan telah naik ke surga. Dan yang memberikan penglihatan itu adalah Kristus sendiri. Gitu. Gitu ya. Iya, sedikit lagi. Oke, pertanyaannya mungkin banyak yang seperti ini ya. Jika memang firman yang datang kepada Musa itu di Mamat 11 itu adalah prainkarnasi Yesus, kenapa firman ini datang di Perjanjian Baru kepada Petrus itu berubah? Dulu Perjanjian Lama melarang. Ketika di Perjanjian Baru tiba-tiba ada diperbolehkan. Dan Yesus pun mengatakan sendiri, bukan apa yang masuk ke dalam perutmu itu yang najis, tetapi apa yang keluar dari mulutmu. Kenapa ada perubahan ini? Firman itu berubah istilahnya. Bukan berubah. Bukan berubah. Tidak ada yang berubah. Taurat tetaplah Taurat. Karena Taurat itu bukan menghapus dosa. Taurat itu adalah petunjuk apakah itu dosa atau tidak. Jadi Taurat itu hanya memberikan pengarahan. Sedangkan yang menghapuskan dan puncak dari Taurat itu adalah Yesus Kristus. Makanya yang Tuhan janjikan kepada Musa itu adalah yang seperti dia, yang akan datang di masa yang akan datang.
ya, seperti engkau ini, itu adalah tipologinya. Jadi perjanjian lama itu, brother, nggak boleh makan ini, hukum-hukum itu tipologi hukum-hukum untuk menggambarkan kesempurnaan hukum yang akan datang. Dan Yesus sendirilah hukumnya Musa itu. Jadi yang di perjanjian lama itu adalah pengantar untuk mengantarkan bangsa Israel kepada hukum yang akan datang di masa yang akan datang. Jadi tidak berubah, digenapi. Tuhan Yesus berkata, aku menggenapi, bukan meniadakan. Jadi menggenapi itu memenuhkan bahwa dialah hukum itu sendiri. Jadi kalau Musa pembawa hukum, maka Yesus Kristus adalah hukum itu sendiri. Jadi bukan apa ya, bukan berubah, tapi nggak boleh makan ini di perjanjian lama. Kita nggak boleh makan ini, kita nggak boleh melakukan ini, kita nggak boleh melakukan ini dan segala macam. Itu adalah gambaran hukum, gambaran untuk hukum yang sempurna yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Jadi bukan tidak berubah, tapi digenapi oleh Yesus Kristus. Dan hukum perjanjian lama, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, dan lain-lain segala macam, itu dilakukan oleh Yesus Kristus agar ketidaksempurnaan orang melakukan seluruh hukum itu dapat dilakukan oleh Kristus secara sempurna untuk membenarkan orang yang gagal melakukan itu. Jadi hukum Taurat itu hanya petunjuk. Banyak orang tidak mengerti tentang hukum Taurat. Mereka berpikir hukum Taurat dirubah-rubah, hukum Taurat direvisi-revisi. Enggak. Hukum Taurat itu petunjuk. Kamu sempurna atau tidak? Kamu bercacat atau tidak? Nah, Tuhan Yesus menurut Galatia 4 ayat 4, dia sempurna dalam melakukan Taurat itu, menurut apa yang ada di hukum perjanjian lama. Nah, kesempurnaan Kristus ketika melakukan Taurat itu menjadi angin segar bagi manusia, karena tak satupun manusia yang berhasil melakukan semuanya itu. Makanya kita dibenarkan dan dikuduskan di dalam Yesus Kristus yang sempurna melakukan hukum Taurat itu. Jadi nggak ada yang berubah. Dia menggenapi dan memenuhi hukum itu dengan sempurna menurut perjanjian lama. Nggak ada yang berubah. Karena Taurat itu sudah seperti kutuk bagi manusia, karena tak satupun yang bisa melakukannya. Tapi Yesus mampu melakukan hukum itu, maka menurut kacamata Taurat, Yesus itu sempurna dan tidak bernoda. Maka ketidakbernodaan Kristus itu membenarkan semua orang yang tidak benar menurut Taurat, karena tak satupun selain Yesus yang benar menurut Taurat. Gitu. Jadi enggak urusan berubah, tapi penggenapan. Ya, ini last question ya. Apakah selama 33 tahun Tuhan Yesus hidup, apakah dia hidup dalam hukum-hukum atau adat-adat aturan Taurat itu atau gimana? Betul. Galatia 4 ayat 4. Dia berarti Tuhan Yesus hidup dalam hukum Taurat ya, sehingga murid-muridnya juga mengikuti itu. Ya, murid-muridnya yang Yahudi. Ya. Ya. Galatia 4 ayat 4. Oke, mungkin ini ada teman-teman yang lagi mau naik. Mungkin itu aja dari saya. Thank you. Okay. Makasih banyak. Ya, God bless you.